Hari ini kita akan melihat segi lain dari moralitas, dari kesadaran moralitas. Kalau Aristoteles, dia menunjukkan sesuatu yang penting, yaitu bahwa moralitas pada hakikatnya tidak terdiri dari sejumlah kewajiban dan larangan yang entah kenapa harus kita taati, melainkan moralitas merupakan petunjuk, katakan saja petunjuk pada hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna karena hidup itu mengembangkan diri ke segala kekayaan kemanusiaan kita. Itu Aristoteles. Bukan dengan mengejar macam-macam nikmat atau nama baik, tetapi dengan mengembangkan kesosialan, jadi komitmen pada orang lain dan juga kerohanian. Etika Aristoteles ini sebetulnya searah dengan hampir seluruh etika timur, terutama misalnya etika Buddhisme yang juga mengajarkan bagaimana seorang yang bijaksana itu hidup, atau etika Konfusianisme yang menunjukkan hidup yang betul, hidup yang akan diambil oleh orang yang bijaksana, orang yang mau supaya hidupnya berhasil. Ada kaitan intrinsik antara moralitas dan rasionalitas kehidupan. Rasionalitas kehidupan adalah cara kehidupan yang masuk akal. Cara kehidupan yang masuk akal adalah hidup yang bagi kita sendiri bermakna. Bahasa Aristoteles menghasilkan macam maksimum kebahagiaan yang tercapai di dunia ini. Nah, Immanuel Kant melihat kesadaran moral dari sudut yang berbeda, yang mungkin dia sendiri anggap sebagian besar bertentangan, tetapi menurut saya tidak bertentangan, tetapi tanpa Kant ada segi hakiki moralitas yang tidak kita lihat. Mengenai Kant sendiri, bagi saya selalu mengherankan. Dia hidup di akhir abad ke-18 di kota kecil Königsberg yang sekarang namanya Kaliningrad karena sejak Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua, wilayah itu diambil alih oleh Uni Soviet dan diberi nama Soviet. Kalinin adalah seorang kawan Lenin. Königsberg itu kota yang relatif kecil. Dan Kant selama seluruh hidup selalu hanya hidup di Königsberg. Katanya dia tidak pernah keluar lebih jauh dari 20 kilo dari kota Königsberg. Memang dengan surat menyurat di zaman waktu itu, dia berhubungan dengan banyak orang yang besar, filosof, ilmuwan. Jadi dia tentu tahu dan dia membaca terus-menerus. Tapi kalau mau yang disebut pengalaman exposure, pengalaman
langsung dengan manusia itu sedikit. Namun, Kant itu dianggap filosof modernitas paling besar sampai sekarang, sudah 300 tahun. Ya, 250 tahun. Karena begitu berpengaruh. Dia barangkali satu-satunya filosof modern yang tidak bisa diabaikan. Dan tidak semua setuju. Malah biasanya tidak setuju, banyak juga setuju. Tetapi tidak mungkin bicara metafisika, epistemologi, atau etika dan tidak bicara Kant. Kant juga menarik karena dia profesor di Königsberg, butuh cukup lama sampai diangkat profesor, dan 20 tahun lamanya dia berfilsafat tradisional. Dia semula menulis banyak, lalu selama 10 tahun tidak menulis satu kalimat pun. Tetapi membaca, dan sesudah itu yang namanya tahap kritis Kant memberi judul kritik pada tulisannya sendiri, itu yang pertama yang menulis itu kritik of pure reason, kritik of practical reason, kritik of judgment. Nah, sesudah 10 tahun itu dia menulis kritik yang menggegerkan, melahirkan pemikiran yang berbeda. Dia sebetulnya penting terutama dalam dua bidang. Pertama dalam epistemologi yang tidak akan kita masuki. Dia memberi pengertian baru tentang apa artinya pengertian. Meskipun sebenarnya dalam skolastik dulu mereka sudah mengarah ke situ. Secara singkat dan sederhana, biasanya orang melihat pengertian paralel dengan foto. Foto yang baik adalah foto yang mencerminkan apa yang difoto. Sederhana kita bikin foto, ya ini orangnya. Kant mengatakan pengertian tidak seperti itu. Sama sekali tidak seperti itu. Pengertian itu sebuah konstruksi. Memang ada input dari realitas. Tapi kan kita tidak pernah melihat realitas pada dirinya sendiri. Karena kalau kita melihat realitas itu adalah realitas dalam komunikasi dengan kita. Jadi seakan-akan melihat realitas di belakang yang komunikasi dengan kita tidak mungkin. Dan dari situ dia juga menarik kesimpulan mengenai keterbatasan pengertian manusia yang menurut saya lemah. Sekarang kritiknya diperhatikan tetapi dibatasi. Artinya kita tidak akan masuk. Yang kedua adalah etika. Etika juga menarik karena Kant dalam epistemologi mengatakan bahwa pengertian kita terbatas pada hal-hal yang ada akar indrawi yang bisa dilihat, diraba, didengar. Dan karena itu tidak ada kebebasan, karena itu dalam ilmu alam tidak ada kebebasan. Tetapi dalam etika kita menyadari sesuatu yang tidak dapat dilihat. Dan kita menyadari kebebasan. Dan kita bahkan menurut Kant bisa sampai
Tuhan. Ini yang sekarang mau saya jelaskan. Kant juga yang memberikan pendasaran filosofis paling kuat pada waktu itu terhadap apa yang kita sebut sekarang hak asasi manusia. Kant sendiri bertolak dari sebuah contoh untuk membuat kita mengerti apa itu kesadaran moral. Harus dikatakan bahwa Kant sendiri tidak sepenuhnya secara metodologis merefleksikan hal itu, tetapi ya menuliskannya juga. Yaitu, ada orang yang diancam akan langsung dihukum mati kecuali bersedia memberikan kesaksian palsu mengenai orang lain yang tidak bersalah. Kan lalu bertanya, apakah mungkin orang itu mengatasi cinta pada hidup dan menolak memberikan kesaksian palsu? Dalam kesadaran itu memang ada yang sebenarnya sangat aneh dan pasti tidak ada padanannya pada binatang. Orang itu sendiri berkepentingan untuk hidup, itu salah satu kepentingan kita yang paling besar, dan ketakutan terhadap kematian juga salah satu ketakutan yang paling besar. Dan orang itu diberi kemungkinan untuk bebas asal mau memfitnah orang lain. Ada apa kok kita dalam situasi ini bisa menjadi sadar seharusnya meskipun aku akan dihukum mati, aku tidak memfitnah orang itu. Itulah kesadaran moral secara tajam. Kan tidak bicara apa yang dia pilih, mungkin dia jadi takut lalu tidak memfitnah, tentu saja. Kita tidak selalu mengikuti kesadaran moral kita. Tapi orang menyadari sesuatu sebagai kewajiban yang tidak ada kaitan sama sekali dengan kepentingannya, bahkan nyawanya. Tentu kasus ini tidak bisa kita tempatkan dalam etika Aristoteles. Saya kira Aristoteles akan harus berpikir dalam-dalam kalau mau menanggapi kasus seperti itu, karena dengan pokoknya yang menunjang kebahagiaanku tidak sampai. Orang tidak akan bahagia kalau kita tidak pikir surga dan neraka, tidak akan bahagia kalau dia dibunuh, jadi dihukum mati. Bagi sebuah etika yang hanya di dunia ini, seperti Aristoteles, kasus Kant itu tidak terpecahkan. Tapi Kant mau menunjuk pada kesadaran. Tentu kita mengalami itu selalu. Orang bisa mencuri tanpa ketahuan, sadar bahwa ia tidak boleh. Meskipun barangkali pencurian itu memecahkan masalahnya. Orang mau balas dendam, tetapi sadar tidak baik. Dan seterusnya, dan seterusnya.
Kesadaran moral itu sebuah kesadaran yang seakan-akan memotong, melintas segala dimensi kepentingan, perhitungan, dan sebagainya. Dalam bahasa kita sekarang, kita bicara tentang suara hati. Suara hati memang unsur yang sekarang sangat penting. Kita masih akan ke situ. Kant sendiri tidak memakai istilah itu. Tetapi kita bisa memakai istilah suara hati. Orang yang ditawari atau diancam akan dihukum mati kecuali dia mau memfitnah, merasakan suara hati. Suara hati mengatakan kau tidak boleh. Karena itu dia ragu-ragu. Ada beberapa unsur di dalam suara hati itu. Yang pertama, kita seakan-akan berhadapan dengan sesuatu. Dan suara hati itu bukan hasil pertimbangan kita. Tentu bisa ditanggapi, bahkan harus ditanggapi dengan pertimbangan. Tapi kita berhadapan dengannya, karena itu dalam bahasa Indonesia disebut suara. Suara hati kita seakan-akan mendengar suatu suara yang mengatakan jangan, atau mengatakan kau harus. Kita berhadapan dengannya. Jadi bukan kita yang membuat suara itu. Ada semacam objektivitas. Yang kedua adalah bahwa suara hati itu tidak bisa ditawar-tawar. Ditawar-tawar yang bagaimana? Ditawar-tawar dengan pertimbangan sesuai atau tidak sesuai kepentingan saya, enak, tidak enak, atau dalam kasus itu berbahaya kalau saya ikut suara hati atau tidak, disetujui orang lain atau tidak. Ambil kasus seorang conscientious objector yang melanggar undang-undang, atau yang misalnya mengkritik pemerintah tapi keluarga tidak setuju, kok bikin repot kami. Tapi suara hati bicara apakah orang lain setuju atau tidak, apakah mengganggu keenakan kita atau tidak, membahayakan atau tidak. Itu yang disebut mutlak. Jadi kesadaran moral bersifat mutlak, absolute. Itu istilah yang dipakai Kant. Mutlak tentu saja bisa juga kalau kasus berubah, kita mendapat informasi lebih banyak, bahwa lalu suara hati sendiri bisa berubah. Tetapi sejauh suara hati bicara, suara hati itu mutlak. Lalu satu unsur yang sangat hakiki dalam moralitas adalah bahwa yang bertanggung jawab aku. Tidak ada orang yang bisa mengambil dari orang itu yang diancam, dihukum mati kecuali memfitnah. Tanggung jawab atas sikapnya. Dia bisa minta nasihat. Dia bisa mendengar pendapat orang lain. Akhirnya yang harus memutuskan dia sendiri.
Dia bisa mengikuti suara hati dan mengancam nyawanya, bisa juga tidak mengikuti suara hati dan selamat. Tapi dia yang bertanggung jawab. Jadi dalam suara hati, kalau kita sudah menjadi peka, kita juga mengatasi segala macam kolektivisme atau ikut-ikutan dan sebagainya. Ada cerita dari Thomas Morus. Thomas Morus menjadi kanselir Henry keempat dari Inggris yang membawa gerejanya keluar dari gereja Katolik yang menjadi gereja Anglikan dan menuntut bahwa semua pejabat bersumpah setia pada dia sendiri sebagai kepala gereja. Sampai sekarang Raja atau Ratu Inggris adalah kepala gereja Anglikan. Thomas Morus tidak mau dan terancam hukuman mati. Ada beberapa teman yang bersumpah setia pada raja yang mau membujuk dia, mengatakan, mengapa kamu itu mesti jalan sendiri? Kami kan juga mau. Mengapa tidak menjadi companion dari kami? Thomas Morus menjawab, bagaimana? Kalian itu ikut suara hati kalian dan karena itu sumpah setia pada raja. Saya ini ikut suara hati dan karena itu tidak bersetia, sumpah setia pada raja. Nanti kita akan mati. Kalian karena setia pada suara hati masuk surga. Saya juga. Tetapi kalau saya ikut kalian dan tidak setia pada suara hati, yang masuk surga kalian, tapi saya masuk neraka. Apa kalian demi menjadi companion yang baik, bersetia lalu masuk neraka juga sama saya? Dan dia dihukum mati. Thomas Morus, orang penuh humor sampai kematiannya. Jadi dalam kesadaran moral kita mengalami sesuatu yang biasanya dalam segala macam moralitas tradisional tidak ditekankan, bahwa mengikuti kelompok, mengikuti yang lain-lain, berlaku secara terpuji dan sebagainya tidak merupakan kriteria moralitas akhir. Itu bisa pada umumnya berlaku, tetapi akhirnya orang harus mengikuti suara hati. Dan harus itu tidak didekretkan dari luar, itu kita rasakan sendiri dalam hati. Karena itu kalau kita melanggar suara hati karena segala macam pertimbangan, ya ikut orang lain, nasihatnya padahal tidak yakin, sesudahnya juga merasa bersalah, tidak merasa enak, merasa kurang mutu dan sebagainya. Jadi suara hati atau kesadaran moral adalah suatu kesadaran yang mutlak bagaimana kita harus bertindak. Kant dalam itu bicara tentang otonomi moral. Dia mengatakan moralitas itu seperti imperatif kategoris. Imperatif berarti perintah. Perintah kategoris itu perintah tak bersyarat, lakukan, jangan buat. Yang perintah tidak kategoris namanya hipotetis. Perintah yang berlaku berdasarkan hipotesa. Misalnya, berhentilah merokok. Kalau
tidak mau mengancam paru-parumu. Itu hipotetis karena kalau orang mengatakan peduli amat dengan paru-paruku, tidak ada alasan untuk tidak merokok. Tetapi jangan memfitnah, tidak ada syarat. Jangan memfitnah kecuali dapat duit. Jangan memfitnah kecuali itu menyelamatkan jiwamu. Itu contoh Kant. Tidak. Jangan memfitnah titik. Kategoris. Tak bersyarat. Mutlak. Maka dari itu, Kant menunjukkan bahwa dalam moralitas kita memiliki otonomi. Otonomi melawan dengan heteronomi. Otonom dari kata nomos dan autos berarti mengikuti apa yang disadari sendiri sebagai hukum dan kewajiban. Orang yang heteronom adalah orang yang mengikuti hukum yang dipasang orang lain dan tidak disadari sendiri sebagai hukum. Ini tentu mempunyai implikasi yang sangat kuat. Kita nanti akan melihat perbedaan antara legalitas dan moralitas. Kant mau mengatakan kita masing-masing, itu berarti kita sebagai individu berhak bahkan wajib mengikuti tanpa kecuali apa yang kita sadari sebagai kewajiban. Jadi dia mengatakan, kan tidak mengatakan bahwa orang lain, orang yang berwenang, kalau anak, orang tua, negara atau siapapun tidak bisa memberikan perintah. Dan menaati perintah mereka yang berwenang sendiri merupakan sebuah norma moral. Tetapi norma itu tidak mutlak. Ada satpam yang harus dilewati. Sebelum kita mutlak wajib, satpam itu suara hati. Hegel yang tidak kita bicarakan menunjuk bahwa Kant itu jangan dianggap mau mengatakan kita selalu harus lain daripada aturan pada umumnya. Hegel mengatakan kalau masyarakat, kalau negara itu ditata dengan baik, jarang ada alasan bahwa atas nama suara hati kita lalu melawan. Katakan saja kalau lalu lintas ditata dengan baik, aturan lalu lintas itu masuk akal, rambu-rambu membantu, kita tidak merasa terganggu dalam otonomi dengan mengikuti aturan lalu lintas. Saya kira itu juga akan disetujui Kant. Kant tidak mau mengatakan bahwa terus-menerus harus mengatakan aku ini berbeda. Tetapi akhirnya berlaku juga apa yang betul-betul secara nyata, jadi secara moral, merupakan kewajibanku, tak ada orang di luar yang bisa menentukan. Yang mereka katakan, yang mereka ajarkan itu merupakan pertimbangan, tetapi tidak lebih. Habermas mengatakan bahwa Kant di situ
mensekularisasikan suatu kesadaran yang pada Martin Luther masih dalam bahasa agama. Tapi Martin Luther karena itu seorang pelopor. Ceritanya Martin Luther itu tahun 1521 di Reichstag, jadi di perkumpulan semua pangeran Kekaisaran Romawi Jerman di kota Worms. Itu Kaisar Jerman Karl V dan sekian raja pangeran berkumpul, dan mereka minta Martin Luther untuk datang dan membela ajarannya yang menyeleweng dari ajaran Roma. Martin Luther ragu-ragu karena di tahun 1410 dalam konsili di Konstanz juga di Jerman, Hus reformator Ceko juga diundang untuk mempertanggungjawabkan ajarannya di Ceko yang dianggap ajaran sesat, dan dia diberi janji bahwa dia akan dibiarkan pulang, tidak apa-apa. Tetapi sesudah dia tidak bersedia untuk menyatakan ajarannya sesat, daripada dipenuhi janjinya dia dibakar. Di Ceko, pembakaran Hus abad ke-15 itu menimbulkan api nasionalisme Ceko yang pertama, yang sampai abad ini masih menyala. Ini hanya catatan tambahan. Ceko waktu itu dikuasai Austria, Jerman. Ceko dianggap bahasa Ceko itu orang tidak. Nah, Luther karena itu tidak mau datang, tetapi satu pangeran dari Saxon dia menjamin, dia mengatakan, datang, aku melindungi engkau. Maka Luther itu datang, dan di depan kaisar itu menurut cerita tidak 100% pasti historis, tapi kalau tidak itu toh bagus. Dia sesudah berdebat disuruh untuk bersumpah melepaskan ajaran sesat. Lalu Luther berdiri di depan semua itu dan mengatakan, di sini aku berdiri dan aku tidak bisa lain. Hier stehe ich und kann nicht anders. Di sini aku berdiri dan aku tidak bisa lain. Dia mengatakan dalam suara hati, aku tidak bisa berubah dari pendapat saya yang Anda anggap sesat. Lalu oleh pangerannya cepat dia dibawa pulang dan dilindungi dulu, dan itu menjadi permulaan besar Protestantisme Lutheran. Suatu peristiwa dalam sejarah intelektualitas di Eropa. Orang pertama yang atas nama suara hati menolak menyesuaikan diri pada yang banyak. Kant tidak lagi menempatkan suara hati dalam konteks keagamaan. Luther berargumentasi dengan kitab Perjanjian Baru. Kant pada suara hati pada hakikatnya mengatakan yang sama. Setiap orang secara moral berhak, bahkan wajib berpegang pada apa yang dia sadari. Di situ orang juga merasa bahwa dia bebas. Bebas dalam arti mampu sendiri menentukan sikapnya. Sering disebut kebebasan yang eksistensial karena ada di dalam eksistensi kita.
Mungkin kita tidak bebas dalam arti ada yang melarang, ada yang mengancam, bertentangan dengan undang-undang, dan sebagainya, bertentangan dengan hukum agama kita. Kita bebas karena kita harus menentukan sikap. Dan Luther juga ya, tapi Kant mengatakan tidak bisa benar kalau engkau menyeleweng dari yang kau sadari. Ini kemudian masuk dalam modernitas sebagai hak atas kebebasan suara hati, hak atas kebebasan beragama, dan hormat terhadap conscientious objector. Hak atas kebebasan suara hati berarti hukum harus menghormati hak orang untuk tidak melakukan apa yang bertentangan dengan suara hatinya. Tentu sesuatu yang tidak tanpa problematika. Hak kebebasan suara hati tidak berarti harus menghormati hak orang untuk berbuat yang disuruh oleh suara hati, itu tidak. Kita pun tidak berhak untuk melakukan apa saja karena kita harus menghormati hak orang lain. Kasusnya di Belanda, Romo Krekelberg, yang dulu di sini pernah di SMA Canisius tahu Pater Krekelberg. Nah, dia punya saudara, apa kakak, apa adik, saya tidak tahu, agak konservatif di Belanda, Romo Yesuit. Nah, waktu sekitar tahun 63 di Belanda, undang-undang pornografi dicabut. Dan dimungkinkan toko-toko pornografi, PATUC dan sebagainya, di mana segala macam hal pornografis bisa dibeli, dilihat, dan segala macam. Krekelberg tidak setuju sebagai orang Katolik, maka dia memberitahu pada pers, lalu dia ambil batu besar, dan pada hari Minggu di depan pers itu dia melemparkan batu ke dalam instalasi itu. Dia tentu kemudian dia dihukum. Karena meskipun adanya pornografi bertentangan dengan suara hatinya, tapi tidak memberi hak untuk melanggar toko itu, meskipun hukumannya ringan. Karena motivasinya baik dan banyak orang senang. Tapi ya itu memang masalah, kita tidak bisa selalu berbuat demikian. Itu Romo Krekelberg. Lain lagi daripada Pater Dan Berrigan, juga seorang Yesuit di Amerika Serikat yang sangat anti bom atom dan sebagainya. Dan dia berhasil membuat sesuatu yang memang saya juga heran bagaimana mungkin. Dia masuk ke dalam salah satu tempat di mana ada roket interkontinental dengan bom atom yang bisa dengan tekanan tombol lalu langsung sampai ke Moskow. Dan dia bisa ke situ, berhasil masuk dan dengan palu biasa memukul puncak dari roket itu. Roketnya itu besarnya 80 meter atau macam itu di dalam tanah. Puncaknya kelihatan, dia pukul-pukul jadi bengkok. Roketnya tidak bisa dipakai karena kalau dia begini dia tidak bisa disetir lagi. Tentu juga masuk penjara dia. Saya tidak menganjurkan itu. Suara hati hanya mengatakan menolak berbuat yang bertentangan. Yang contoh yang paling jelas itu tentu wajib militer. Di Indonesia tidak ada, tapi di banyak negara, misalnya di
di Jerman Timur itu hampir semua laki-laki dari saksi Yehova masuk penjara sekian tahun karena mereka tidak mau masuk militer di situ. Kebebasan suara hati, konsensus objektif, dan kebebasan beragama. Mulai disadari bahwa tidak benar, secara etis tidak benar, kalau orang tidak mau dibiarkan meyakini apa yang dia yakini. Dalam hal agama itu lebih gawat lagi. Kalau orang punya keyakinan bahwa dia harus membakar tempat mesum atau sebagainya, ya harus dihentikan. Meskipun kita juga tidak setuju, tapi agama itu keyakinan mengenai hal di seberang. Tidak ada orang yang rugi. Masa berani menuntut bahwa orang berdosa dengan melepaskan apa yang dia yakini. Sama dengan orang yang disuruh memfitnah lalu bisa hidup, tapi tahu seharusnya tidak. Sekarang disadari kebebasan orang untuk mengikuti dalam hati apa yang dia yakini wajib dihormati. Artinya orang tidak boleh mempunyai kerugian apapun hanya karena dia lain daripada kita, daripada yang banyak, dan sebagainya. Butuh lama juga di barat sampai Kristianitas menyadari itu. Karena mereka argumennya sederhana, masa orang bebas menganut yang salah. Itu argumen utama melawan kebebasan beragama. Masa orang bebas menganut yang salah? Lah yang salah yang mana? Kalau secara deskriptif yaitu berarti tidak menganut yang diyakini oleh banyak di tempat itu. Tapi benar tidak ada yang tahu. Ini semua dikembangkan dari pendekatan Kant. Nah, yang pada Kant tidak kita dapat adalah semacam daftar tindakan yang wajib atau tidak, yang secara moral baik atau tidak. Dan itu logis. Karena bagi dia yang penting adalah ketaatan pada suara hati. Jadi Kant memberikan kriteria supaya kita bisa memeriksa apakah pertimbangan kita betul-betul moral atau tidak. Dan kriteria yang diberikan Kant dalam imperatif kategoris adalah bahwa suatu kesadaran hanya bersifat moral kalau kita bersedia menguniversalisasikannya. Maksudnya, kalau kita bersedia bahwa itu berlaku bagi siapa saja, kapan saja, asal dalam situasi yang sama. Dalam rumusan Kant yang tidak mudah dimengerti dan lebih sulit dihafal, bertindaklah semata-mata menurut prinsip yang dapat sekaligus kau kehendaki menjadi hukum umum. Jadi kalau saya bertindak berdasarkan pertimbangan, misalnya saya mau menipu beberapa orang dalam hal keuangan. Pertimbangan saya adalah apabila saya sempat menipu tanpa diancam dan mungkin bagi orang itu tidak terlalu gawat, saya memakai cara itu yang disebut tipuan saja.
Kant akan bertanya itu moral atau tidak. Pertanyaannya, bisa kau kehendaki menjadi hukum umum atau tidak? Apakah bisa diumumkan bahwa asal menguntungkan dan tidak diketahui dan tidak terlalu berat, maka orang boleh menipu? Jawabannya tentu saja tidak bisa dikehendaki, karena kalau itu diumumkan, orang tidak lagi akan membiarkan diri ditipu. Semua lalu sudah tahu, wah itu jangan. Kant sendiri memakai contoh lebih sederhana. Apakah aku boleh memberikan janji dengan maksud untuk tidak memenuhinya? Apakah saya bisa menghendaki bahwa memberi janji tanpa maksud untuk memenuhinya bisa menjadi peraturan umum? Jawabannya tentu tidak, karena kalau itu diumumkan ya orang tidak percaya janji apapun dan maksud saya tidak tercapai. Saya menipu dengan janji hanya bisa berhasil kalau orang lain percaya pada janji. Jadi dua kasus itu tidak memenuhi syarat. Sebaliknya yang bersifat moralis itu selalu bisa diuniversalisasikan. Jadi Kant sebetulnya tidak bicara langsung dengan macam-macam kewajiban moralitas. Dia mengatakan kita tahu dari lingkungan kita apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nggak usah kita bangun moralitas sendiri. Tetapi kalau kita ragu-ragu, kita harus membuat tes itu dan akhirnya mengikuti suara hati. Dalam rangka itu, Kant membedakan antara moralitas dan legalitas. Dan itu saya anggap sangat penting. Legalitas oleh Kant disebut perbuatan baik yang dibuat tidak untuk memenuhi hukum moral, melainkan demi sebuah untung. Misalnya, saya pengusaha di daerah, saya membantu pemerintahan daerah membangun rumah sakit dengan harapan bahwa kemudian saya mendapat macam-macam fasilitas. Kant akan mengatakan itu legalitas, itu perbuatan yang sesuai dengan hukum, bahkan dengan hukum moral, tetapi secara moral tidak ada nilai, karena tidak dibuat untuk membantu orang sakit, tetapi untuk mendapat keuntungan. Jadi yang menentukan motivasi harus moral, bukan bahwa tindakan lahiriah itu terpuji dan sebagainya. Kita belum tahu mengapa. Jadi moralitas adalah perbuatan sesuai dengan suara hati, atau dalam bahasa Kant perbuatan karena dianggap sesuai dengan tuntutan moral. Ini akan ini punya sebuah kesimpulan, yaitu juga sejak Kant baru. Kita tidak mampu menilai moralitas seseorang. Mengapa? Orang berbuat apa saja, terpuji, tercela, kriteria moralitas adalah apa sesuai dengan suara hati atau tidak. Dan kita tidak bisa membaca hati orang. Bisa orang berbuat sesuatu yang kita nilai salah, mungkin menurut norma-norma objektif memang salah, tapi apa orang itu lalu harus dianggap orang tidak bermoral? Kant mengatakan kita tidak bisa. Tentu saja itu tidak merupakan ucapan psikologis,
Kalau kita misalnya kenal orang, maka kita misalnya tahu apa dia bisa dipercayai atau tidak. Jadi kita bisa merasakan sesuatu dari moralitas seseorang. Tetapi akhirnya tanggung jawab moral seseorang kita tidak bisa tahu. Dalam bahasa agama yang tidak dipakai Kant, akhirnya hati orang hanya bisa dinilai oleh Tuhan. Karena itu kita bisa sering mengatakan ini salah atau ini betul. Tapi apa dia di hadapan orang, di hadapan Tuhan betul-betul seorang pendosa, seorang jahat atau tidak? Kita jangan memberi penilaian itu. Yang tahu hati orang hanya Tuhan. Mungkin orang sendiri tidak seluruhnya tahu kedalaman motivasi. Saya berpendapat kita tidak tahu motivasi kita sendiri secara sungguh-sungguh. Distingsi antara moralitas dan legalitas itu penting sekali. Itu langkah dari sebuah moralitas yang berpegang pada hal-hal lahiriah kepada moralitas yang berpegang pada sikap. Yang terakhir, Kant memberi beberapa perumusan pada imperatif kategoris. Satu sudah saya bacakan. Perumusan kedua yang malah lebih penting berbunyi, bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memakai umat manusia baik dalam pribadimu maupun dalam pribadi setiap orang lain selalu juga sebagai tujuan, tidak pernah hanya sebagai sarana. Rumusan yang khas Kant cukup kompleks. Yang mau dikatakan Kant adalah manusia. Jadi dia tidak bicara tentang binatang, tumbuhan, manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi, yang berkesadaran moral, merupakan nilai dan tujuan pada dirinya sendiri. Setiap orang, masing-masing individu merupakan tujuan pada diri sendiri. Dan oleh karena itu, manusia tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana atau diinstrumentalisasikan. Bukannya orang tidak boleh diperlakukan sebagai sarana, dalam bahasa lebih enak, manusia tentu bahkan dengan kebanyakan manusia kita berkomunikasi karena fungsi yang kita perlukan. Misalnya saya diperlukan Anda sebagai yang memberi kuliah ini. Saya tidak dipanggil pertama-tama karena saya, tetapi karena saya diharapkan kuliah. Dengan orang di toko kita bicara karena dia kasir, waktu kita mau bayar dan seterusnya. Itu tidak bertentangan dengan martabat manusia. Karena fungsi-fungsi itu juga ekspresi kesosialan di mana kita tergantung dari macam-macam segi. Tapi kalau orang hanya dilihat dari fungsi, kemudian dibuang atau diperalat atau diperbudak, seperti dikatakan sebuah semboyan Nazi di Jerman,
Du bist nichts, dein Volk ist alles. Engkau tidak apa-apa, bangsamu segala-galanya. Bangsat. Itu. Dan atas nama itu kalau di Jerman itu tidak pernah tinggal kata saja. Itu lalu berakhir dengan 12 juta orang dibunuh. Di luar perang itu lumayan itu. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Banyak yang dianggap tidak apa-apa, singkirkan. Nazi mulai dengan membunuh orang-orang yang cacat. Jadi orang yang sakit pikiran, kadang-kadang cacat juga, orang cacat genetik, sekitar 200.000 orang yang dibunuh oleh Nazi. Itu sudah mulai karena orang seperti itu tidak punya fungsi yang berguna, ya, hanya membebani masyarakat. Kant itu tidak bisa. Maka dari Kant kita mendapat dalam filsafat dasar yang kemudian dikembangkan dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia bisa dianggap operasionalisasi hormat terhadap martabat manusia. Orang tidak boleh diperalat. Jadi hak asasi manusia adalah kumpulan kesadaran manusia dalam zaman pasca tradisional, bagaimana manusia tak pernah boleh diperlakukan dengan alasan apapun karena ia manusia, dan juga bagaimana ia selalu wajar diperlakukan. Maka kalau kita dengar bahwa orang bisa kebablasan dengan hal hak asasi manusia, maka itu omongan yang menunjukkan dia tidak mengerti yang dimaksud, atau memang secara moral belum mencapai tingkat Kant. Dan tentu tidak terlalu sulit untuk memberikan pendasaran teologis juga, karena banyak agama berpendapat bahwa manusia diciptakan dengan martabat khusus, dan kalau lantas diperlakukan sebagai binatang, misalnya bisa dibunuh atau macam-macam, ya sudah jelas melanggar juga kehendak Sang Pencipta. Saudara-saudara, saya akan berakhir sekarang karena disuruh omong jangan lebih dari 1 jam. Anda melihat bahwa Kant itu betul-betul merangsang pikiran dan berpengaruh pada modernitas. Terima kasih. Nama saya Toyo. Romo, saya mau nanya soal ide pemikiran Kant dalam konteks mungkin dalam konteks modern ini dengan konsep yang ada istilah pembangkangan sipil, Romo. Dengan konteks? Civil disobedience. Civil disobedience. Bagaimana moralitas Kant ini dalam konteks ini gitu? Itu aja, Romo. Terima kasih. Oke. Bagaimana sih membedakan bahwa apa yang kita dengar dalam hati kita itu adalah suara hati, bukan kepentingan nafsu pribadi. Terus yang kedua, kira-kira coba diulangi mengenai suara hati. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang suara hati kita yang kita dengar itu benar-benar suara hati yang benar-benar imperatif kategoris dan bukan nafsu pribadi berdasarkan kepentingan. Terus yang kedua, kira-kira faktor apa saja sih yang membuat seseorang itu sehingga dia melupakan suara hatinya sendiri? Artinya dia sudah tidak, misalnya dia sudah hampir tidak pernah mendengar suara hatinya sendiri. Kira-kira faktor apa saja yang bisa membuat seseorang kehilangan suara hatinya sendiri? Mengenai civil disobedience, ya di situ kan jelas memberikan dasar. Jadi Kant sebetulnya mengatakan kalau orang berdasarkan suara hati menolak undang-undang, menolak taat terhadap undang-undang, itu kan namanya civil disobedience. Itu secara moral suatu tindakan positif.
atau terpuji. Tentu kita harus menambah. Dan Kant andai kata harus menjawab ini pasti akan mengatakan itu juga karena dia menulis macam hal lain. Kalau kita atas nama suara hati mau mengambil sikap yang jelas bertentangan, misalnya dengan undang-undang, tetapi misalnya juga dengan pendapat banyak orang yang dekat dengan kita, barangkali juga dengan pendapat agama kita, kita wajib untuk mempertanggungjawabkan suara hati kita. Tidak cukup mengatakan ini suara hatiku, sudah. Tetapi kewajiban moral ada alasannya, ada pertimbangannya. Kalau kita mengatakan itu tidak boleh, mesti mengatakan mengapa tidak boleh. Jadi kita harus terbuka pada debat moral. Debat-debat yang sekarang banyak ada di dunia modern itu misalnya mengenai moralitas abortus dan sebagainya. Itu tidak cukup diputuskan atas nama suara hati. Itu menyangkut nyawa orang. Harus ada argumentasi, ada pro dan kontra. Kalau orang membawa argumentasi melawanku, aku harus bisa menjawab. Jadi suara hati sebetulnya ada dua tahap. Yang pertama sebelum aku ambil sikap, dan kedua di mana aku ambil sikap. Sebelum aku ambil sikap, kalau itu sesuatu yang penting apalagi kontrovers, saya harus wajib mencari nasihat dan informasi. Jangan-jangan suara hati berdasarkan kurang pengetahuan mengenai masalah. Akhirnya harus diputuskan pada saat itu saya berhak dan wajib memutuskan sesuai dengan yang pada saat itu saya sadari. Suara hati bisa keliru. Bisa keliru dalam arti bahwa belakangan kita sadar harusnya toh saya tidak ambil keputusan itu. Itu juga argumen suara hati tidak langsung suara Tuhan. Ya itu penting sekali. Mungkin suara hati adalah suara kita berhadapan dengan Tuhan. Tapi ya karena kita bisa keliru, kita tetap bisa keliru. Jadi suara hati harus dipertanggungjawabkan tapi akhirnya mengikat. Lalu bagaimana orang bisa kehilangan suara hati dia itu semacam kepekaan. Saya berpendapat bahwa setiap orang mempunyai hati nurani. Hati nurani itu adalah sebuah ketertarikan hati kita pada yang baik. Suatu kesadaran bahwa tak pernah dalam situasi apapun kita tidak boleh berbuat yang jahat. Bahwa selalu kita harus bersifat baik, adil dan sebagainya. Dalam kenyataan itu sering tidak begitu gampang, tapi itu ada perasaan. Nah kalau orang membiasakan diri tidak memperhatikannya, ya lama-lama suara hati nurani itu menjadi makin kecil. Misalnya orang bisa kalau udah biasa membunuh, menurut gangster-gangster itu pembunuhan pertama, kedua dan ketiga itu masih berat, tapi yang keempat sudah tidak. Kalau lalu bunuh 100 atau lebih, mungkin berpikir pakai tali lebih manusiawi atau sebagainya, membunuhnya. Suara hati praktis bisa ditutup-tutup. Ya. Jadi tidak hilang total barangkali, tetapi bisa ditutup-tutup. Lalu pertanyaan pertama tadi, mungkin yang saya tangkap, apakah bagaimana suara hati bisa sebetulnya dibedakan dari pendapat, karena ini juga masalah. Tidak setiap pendapat saya langsung boleh disebut suara hati. Ya, kita kan biasanya secara spontan punya pendapat mengenai apapun.
Juga dalam hal harus atau tidak harus berbuat, menilai orang, cepat kita punya pendapat. Tapi itu masih agak dangkal. Suara hati mengandaikan kedalaman refleksi, keterbukaan terhadap argumentasi, dan akhirnya kesetiaan pada apa yang tetap diyakini. Jadi kritik terhadap kebebasan suara hati kadang-kadang dikemukakan, ya orang merasa asal dia punya pendapat, lalu itu sudah cukup untuk bertindak sesuai dengan itu, ya tidak. Apalagi kalau menyangkut orang lain. Katakan saja kalau kita ini orang tua dan ayah atau ibu punya gagasan aneh betul mengenai pendidikan anak, ya ini perlu dipertimbangkan, nanti anaknya dirugikan besar misalnya. Karena ibu punya gagasan yang agak aneh sedikit. Ya. Apakah suara hati itu beda-beda tidak terhadap tiap individu, misalnya dalam soal agama, atau sifatnya universal seperti kemanusiaan itu, seperti jangan melakukan hal-hal yang tidak saya mau orang lakukan terhadap diri saya gitu. Saya Dina dari STF. Pertama saya mau bertanya tentang tadi Romo sempat sebutkan bahwa suara hati itu bersifat mutlak, tetapi dia harus tetap dipertanggungjawabkan. Dan tadi apakah itu tidak kontradiktif, Romo? Maksudnya mutlak berarti kan harus diikuti. Pertanyaan kedua, pada saat apa manusia itu, apakah pada saat manusia dihadapkan pada saat-saat momen-momen yang dapat dikatakan kritis barulah suara hati itu muncul, atau suara hati itu memang selalu ada? Sekali lagi yang kedua. Pada saat apa manusia dapat mendengarkan suara hatinya? Apakah suara hati itu hanya muncul pada saat harus ada suatu keputusan kritis yang dibuat, atau sebenarnya suara hati itu selalu ada, Romo? Terima kasih. Pertama, suara hati tentu sangat terpengaruh oleh lingkungan budaya kita. Dan itu juga berlaku pertanyaan kedua, suara hati sebetulnya ada dua komponen. Komponen pertama adalah kesadaran deep down di hati nurani, bahwa kita tanpa kecuali apapun dan juga tidak bisa keliru, selalu harus memilih yang baik, positif, setia, jujur, adil, dan sebagainya. Dan tak pernah boleh memberi ruang kepada yang jahat. Ini unsur mutlak di dalam suara hati. Tetapi pertanyaan kedua, dan suara hati muncul di dalam situasi konkret, adalah sikap dan perbuatan mana yang baik, jujur, adil, setia, dan juga yang jahat atau tidak. Dan di situ ada perbedaan besar. Ambil contoh sederhana, seorang eselon 2 diberi tugas
atau mungkin bukan eselon 2, di bawah orang diberi tugas, dia dari Departemen Pengawasan Kebakaran untuk mencek hotel-hotel apakah pengamanan terhadap kebakaran itu sesuai peraturan atau tidak. Dan sudah biasa dia ke situ, lalu dia akan diberi pembayaran, lalu dia melaporkan semua peralatan ada dan berfungsi tanpa dicek secara intensif. Itu korupsi ya namanya. Di satu pihak, sekarang pertanyaan, dia sebagai orang yang mau bertindak moral harus bagaimana? Di satu pihak, yang dia lakukan tidak hanya tidak sesuai peraturan, tidak sesuai kewajiban, berat dia tugasnya adalah memeriksa apakah di situ pemadam kebakaran oke atau tidak. Tetapi umpamanya memang tidak ada, sangat membahayakan kalau ada kebakaran ternyata orang terbakar. Dan itu karena dia yang periksa memberi surat semuanya beres. Di lain pihak, bayangkan dia punya keluarga besar, gajinya tidak terlalu besar, anaknya mau masuk universitas, dan yang diminta dari dia udah biasa. Dan kalau dia menolak, orang lain akan melakukan. Padahal dia bertanggung jawab terhadap keluarga. Supaya keluarga itu, supaya anaknya bisa mendapat pendidikan yang wajar. Dua-duanya kewajiban moral. Mana yang harus dia pilih? Jadi tidak segampang itu. Perlu pertimbangan, pro dan kontra. Dan di situ tentu saja pembentukan apa yang disebut super ego memainkan peranan besar. Super ego itu istilah dari Freud, yang menemukan bahwa dalam umur 3-4-5 tahun dan juga kemudian tapi terutama di 3 tahun itu norma-norma moral paling dasar diinternalisasikan. Norma itu didapati dari terutama orang tua, kemudian juga dari luar, dari macam-macam pihak. Dan orang akan secara spontan menganggap secara etis dan moral apa yang dalam masyarakatnya dianggap etis dan moral. Dan di situ antara masyarakat ada perbedaan yang besar. Sehingga perbuatan yang di dalam masyarakat yang satu dianggap tidak bisa dibenarkan dalam masyarakat lain, tidak apa-apa dan sebaliknya. Itu tentu akan muncul di dalam suara hati. Suara hati sendiri hanya muncul kalau kita merasa bahwa yang diharapkan dari kita tidak sesuai dengan yang kita sadari sebagai baik. Padahal masalahnya bukan apa selalu harus baik, selalu. Tapi apa yang baik. Karena itu suara hati harus dididik. Tidak mungkin kita begitu saja mengikuti norma-norma yang kita dapat waktu kecil. Orang berkembang, orang menjadi besar, orang bertanggung jawab, orang melihat pandangan dari sudut lain, orang belajar bahwa hal-hal yang dulu dia anggap nggak apa-apa sebenarnya nggak bisa. Dan sebaliknya juga dia mungkin akan melihat bahwa beberapa hal yang dulu dia anggap terlarang sebenarnya tidak harus seperti itu. Jadi agama, budaya tentu memainkan peranan besar dalam konkret menentukan suara hati. Justru karena itu suara hati sendiri tidak menjamin bahwa keputusan itu secara objektif sudah betul. Tapi kita tidak punya jalan lain, kita mengikuti suara hati. Makin orang menjadi dewasa dan mandiri secara intelektual, makin dia diharapkan betul-betul mempertanggungjawabkan sikap-sikapnya. Seperti dikatakan Habermas,
Tidak perlu setiap norma yang kita dapat dari kecil kita persoalkan. Habermas mengatakan kita perlu diskursus pada saat sesuatu yang kita anggap benar ditantang. Orang lain datang mengatakan seharusnya tidak demikian. Nah, kalau begitu lalu kita memang harus membuka diri dan mengadakan semacam diskursus. Tanggung jawab di satu pihak mempertanggungjawabkan tetapi setia mengikuti suara hati bukan kontradiksi. Kita akhirnya kalau memutuskan harus mengikuti apa yang kita sadari yang benar sudah. Tanpa ada jaminan 100% bahwa itu keputusan yang terbaik. Tanggung jawab itu di masa sebelumnya. Jadi supaya keputusan, apalagi kalau itu keputusan yang cukup berbobot, pantasan kita pikirkan sungguh-sungguh, mungkin cari nasihat dan sebagainya, itu namanya mempertanggungjawabkan. Tapi akhirnya aku yang memutuskan. Lalu kapan suara hati? Lah saya tulis apa itu? Kapan suara hati apa ini? Tadi muncul. Ya, ya. Dia bisa baca tulisan sendiri itu. Suara hati selalu muncul dalam situasi tertantang. Jadi kalau segala macam tuntutan moral sebenarnya sudah kita internalisasikan dan sesuai dengan lingkungan, kita tidak perlu mengacu pada suara hati. Kita ikut saja kesadaran moral yang juga sama dengan yang lain-lain. Itu sangat ditekankan oleh Hegel. Hegel berpendapat bahwa tidak setiap kali kita putuskan, kita seakan-akan seperti Kant berdiri, Kant mengatakan langit berbintang di atasku dan hukum moral di hatiku yang membuat aku kagum. Ya betul, tapi tidak setiap kali kita harus memikirkan hukum moral seluruhnya. Hidup biasa-biasa saja. Baru pada saat orang lain mengatakan, "Loh kok bisa begitu?" Ya itu biasa. Nggak biasa. Nah, itu saat di mana muncul pertanyaan itu betul. Dalam kenyataan biasanya suara hati muncul kalau kita menyaksikan sebuah ketidakadilan atau sebuah perbuatan yang jelas seharusnya tidak boleh, ya. Di situ lalu suara hati memberontak dan itu kesadaran bahwa kita tidak asal ikut-ikutan. Di mana letak atau posisi rasionalitas dan otoritas dalam moralitas Immanuel Kant? Pertanyaan tentang rasionalitas dan otoritas dalam moralitas itu tentu suatu pertanyaan yang penting. Kalau rasionalitas itu sebetulnya hanya menuntut bahwa sikap yang kita ambil masuk akal. Tentu orang bisa bertanya tahunnya bagaimana. Kalau semua orang bilang gila kamu, maka kemungkinan tidak masuk akal. Dan kalau saya mau memutuskan sesuatu di mana semua orang mengatakan gila kamu, perlu pertimbangan lebih mendalam. Hanya Kant akan bilang bisa saja ada situasi di mana semua bilang gila kamu, tapi kita jalannya kan juga karena itu kewajiban kita di hati. Jadi rasionalitas itu akhirnya rasionalitas suara hati. Dalam bahasa lain,
itu tanda integritas moral seseorang. Dari orang yang secara moral integer, kita tidak tuntut bahwa setiap keputusan moral yang dia ambil selalu yang paling betul, tetapi kita tahu kita tidak akan ditipu, kita tidak akan dikorbankan kalau bagi dia lebih enak dan segala macam hal seperti itu. Ini sebuah rasionalitas yang tinggi. Sekarang menyangkut otoritas. Itu sesuatu yang memang sangat penting karena kita banyak ada di dalam situasi di mana orang lain mempunyai wewenang. Atasan di tempat kerja punya wewenang, negara punya wewenang memberikan undang-undang. Kalau kita anggota agama, misalnya saya orang Katolik, maka dalam hal ajaran yang benar dan ritus, saya harus taat pada ajaran gereja yang akhirnya ditentukan oleh Paus. Kalau rohaniwan Katolik mempunyai kaul ketaatan, berarti kami tidak tentukan sendiri apa yang kami lakukan, di mana kami bekerja. Kami menyerahkan itu ke tangan atasan kami. Lalu bagaimana dengan suara hati? Dua langkah dalam jawaban. Pertama, adanya segala macam otoritas, wewenang dan sebagainya di dunia ini termasuk kondisi manusia. Anarkisme itu yang menolak segala otoritas, tidak sesuai dengan kenyataan bahwa manusia itu sosial. Saya selalu berpegang pada kata Yesus, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Perkataan itu mengakui bahwa Kaisar dan segala macam Kaisar mempunyai suatu wewenang. Jadi ketaatan itu wajar. Tapi kalau saya boleh bertolak dari kata Yesus itu, biasanya itu dipakai untuk membenarkan pemisahan antara gereja dan negara. Tapi menurut saya, Yesus tidak berpikir mengenai pemisahan antara gereja dan negara, apalagi waktu itu belum ada gereja. Tetapi Yesus mau mengatakan, dan berikan kepada Allah yang menjadi hak Allah, dan itu tidak dikatakan, hak Kaisar akhirnya hak Allah. Ataupun kita harus taat pada manusia, tapi berlaku juga kita harus lebih taat pada Allah daripada taat pada manusia. Kembali ke Kant yang tidak pakai bahasa religius saya itu, kalau memang kita disuruh taat sesuatu yang menurut kita melanggar hak-hak asasi manusia, maka kita harus melawan. Gereja Katolik di abad pertengahan mempunyai rumusan yang praktis yang sekarang tentu tidak lagi akan dipakai. Gereja bicara mengenai ajaran sesat. Ada banyak di abad pertengahan, dan memang tidak langsung oleh gereja, tapi oleh para raja, mereka ditindas. Tapi para teolog mengatakan, kalau orang dengan ajaran sesat tidak mau bertobat,
tapi yakin sampai dia mati, dan karena itu tetap dalam ajaran sesat, dia akan masuk surga, tapi harus dibakar. Ya, ini bagian ini sekarang sudah tidak. Jadi ada sebuah kesadaran bahwa orang itu yang dianggap keter istilahnya, jadi heretik itu salah, tetapi dia wajib mempercayai yang dia yakini, maka dia akan diselamatkan. Dan di dalam misalnya rohaniwan-rohaniwati ada semua punya aturan seperti itu. Kalau Anda mengalami sering sekali keberatan dalam hati dengan keputusan atasan, lebih baik Anda pergi dengan bebas daripada hidup dengan situasi yang terus menuntut pengorbanan sampai suara hati. Apalagi itu berlaku terhadap norma-norma wewenang-wewenang di dunia ini. Di lain pihak, taat pada undang-undang negara adalah salah satu kewajiban moral, tentu saja. Orang yang menganggap hukum tidak berlaku, hanya ditaati sejauh tidak dihukum, secara moral itu bersalah. Karena kita menjadi anggota sebuah komunitas, maka aturan yang berlaku bagi semua berlaku juga bagi kita, tetapi tidak mutlak. Itu yang dikatakan Kant. Kalau suara hati betul-betul mengatakan itu tidak boleh, kita wajib moral untuk menolak. Selamat sore Romo, nama saya Willy. Saya ingin bertanya, bagaimanakah cara kerja suara hati dalam menghadapi dua pilihan yang sama buruknya? Menghadapi apa? Menghadapi dua pilihan yang sama buruknya. Seperti yang kita kenal dengan istilah buah si malakama. Dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu mati. Terima kasih. Sore Romo, saya Putih. Saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana pendapatkan atau Romo sendiri dengan pendapat bahwa mengorbankan yang sedikit untuk kepentingan yang banyak. Yang kedua, ada pendapat juga bahwa suara hati tadi itu atau moralitas itu adalah socially constructed, konstruksi sosial. Jadi bagaimana kita bisa... Yang kedua minta diulangi, yang kedua. Ya, ada pendapat bahwa suara hati atau moral itu adalah konstruksi sosial seumur hidup. Jadi kalau kita memahami itu atau kita berpandangan itu, bagaimana kita mengikuti kalau itu adalah buatan manusia. Terima kasih. Ada dua kemungkinan pilihan, dua-duanya dituntut oleh suara hati. Itu yang namanya konflik moral. Maju kena, mundur kena, atau dua-duanya sebetulnya wajib tetapi saling mengecualikan. Itu bisa terjadi. Antara dua kewajiban positif bisa ada konflik. Di situ lalu ya kita harus membuat pertimbangan yang rasional. Akhirnya melihat mana yang dalam kasus itu lebih betul. Misalnya dalam kasus korupsi tadi yang menyangkut pengecekan tahunan terhadap apakah gedung-gedung besar mempertahankan keadaan baik, pemadam kebakaran, itu sesuatu yang sedemikian penting sehingga saya rasa secara objektif terhadap kepentingan keluarganya itu jelas kalah. Dia tidak boleh di situ korup dan dia malah harus membuat itu dengan risiko bahwa di kantornya dia dimarahi karena tidak bawa duit pulang. Seperti itu. Tapi tidak berlaku untuk setiap kasus. Dan kalau memang sampai situasi terakhir kita masih tidak tahu pilih kiri atau pilih kanan, maka kita pilih salah satu. Jangan lalu lumpuh. Ya, kita pilih salah satu. Kita di jalan ada yang ke kiri, ke kanan, kita harus maju.
ya kita lalu jangan mati di situ, tapi ya tidak tahu yang benar, yang kiri atau kanan, ya kita ambil salah satu, sudah. Kalau kemudian menjadi jelas tidak benar, ya kita coba untuk memperbaiki, tapi kita tidak bersalah. Jadi tidak selalu kita bisa memecahkan masalah moral. Lalu mengupah pertama mengenai suara hati sebagai konstruksi sosial. Di dalam suara hati, ya, konstruksi sosial, saya kira kalau saya sih bisa juga yang jelas dalam cara kita merasakan, punya perasaan terhadap moralitas segala macam kejadian di kiri kanan kita, kita sangat terpengaruh oleh pendidikan kita, oleh lingkungan kita. Kita akan ditentukan oleh apa yang dianggap penting atau tidak. Jerman misalnya dulu sesudah Nazi banyak dikritik karena di Jerman beberapa keutamaan tingkat 2 dianggap sangat penting. Misalnya ketelitian, misalnya tepat pada waktunya, dan sebagainya. Itu keutamaan tingkat 2 karena bermanfaat juga bagi penjahat. Jadi kalau kita mau merampok bank, ya jangan temannya datang 10 menit terlambat, itu lalu kan tidak bisa. Orang Jerman merasa bersalah kalau dia datang terlambat. Banyak orang Jerman ke sini harus membiasakan diri dulu bahwa mungkin orang tidak merasa bersalah hal seperti itu, dan itu bisa masuk jauh ke dalam hubungan antara manusia. Di lain pihak ada hal-hal yang juga transkultural. Apakah orang itu dapat dipercayai? Apakah ini pada dasar orang yang baik? Apakah ini orang yang dapat bertanggung jawab? Itu transkultural. Itu tidak sesuatu yang tergantung dari tahap keberadaban, budaya, dan sebagainya. Ekspresi cara bagaimana itu direalisasikan bisa budaya, tetapi norma-norma dasar itu adalah tidak berbeda, saya kira. Tapi pertanyaan pertama tadi mungkin bisa diulangi lagi itu. Langsung saja tanpa memilih apa? Yang sedikit untuk yang banyak, itu ya. Ya, pertimbangan mengorbankan atau memilih yang banyak dibanding yang sedikit, maksudnya gitu. Mengorbankan yang sedikit untuk kepentingan yang banyak. Nah, itu. Oh, mengorbankan, ya. Itu tentu tergantung konteks. Ya, ini kan sebuah, dalam hal apa kita mengorbankan yang sedikit pada umumnya. Itu juga kebijakan orang yang main misalnya judi, mengorbankan sedikit untuk mendapat keuntungan banyak. Di prinsipnya itu masuk akal. Yang jelas kita tidak boleh mengorbankan seorang manusia, ya. Itu tidak bisa. Dan dari Kant kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang 999 orang tidak berhak untuk mengorbankan yang satu demi keselamatan mereka. Itu tidak bisa. Ya. Terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Immanuel Kant itu terkait dengan suara hati. Yang ingin saya tanyakan, apakah suara hati itu, ya, apakah suara hati itu pada ujungnya bisakah menjadi tujuan dari hidup manusia itu sendiri? Ketika saya membaca atau memahami dari yang dikemukakan oleh salah satu murid Socrates, Aristippus, yang mengatakan bahwa tujuan dari hidup manusia itu adalah sebuah kesenangan. Kesenangan ada dibagi menjadi dua. Ketika kesenangan menjadi gerak yang halus, itu adalah sebuah kesenangan. Tetapi ketika menjadi segala sesuatu yang sakit,
Itu adalah itu tidak lagi menjadi sebuah kesenangan. Yang sementara, apakah kesenangan itu kemudian mengikuti sebagai suara hati? Sementara kesenangan dikatakan bahwa sebagai tujuan hidup manusia. Apakah suara hati itu juga pada akhirnya menjadi sebuah tujuan hidup bagi manusia itu sendiri? Kemudian yang ingin saya tanyakan yang kedua, Romo, terkait apakah suara hati itu di dalam suara hati di dalam konteks idealisme. Manusia itu tentunya mungkin ada manusia beridealis. Ketika mungkin saya sebagai artwork, atau saya sebagai seorang politikus, atau mungkin saya sebagai seorang filsuf, saya memiliki idealisme. Saya memiliki idealisme yang kuat. Apakah itu suara hati masuk di dalam konteks idealisme itu? Tapi bagaimana ketika manusia itu tidak lagi mengacu pada idealis lagi? Mungkin dia bisa menjadi dualis. Kita tidak tahu. Apakah manusia itu, apakah suara hati itu juga mengikuti dalam konteks idealis? Ketika manusia itu tidak lagi bisa mengikuti idealis karena dia ada faktor lain yang mempengaruhi dia, contoh dalam pengaruh-pengaruh materi. Lalu bagaimanakah bentuk suara hati dari manusia itu sendiri, Romo? Terima kasih. Sama saya Razi, Romo. Saya mau tanyakan apakah suara hati itu mempunyai suatu tren? Karena kan saya lihat ada beberapa orang yang mempunyai suara hati, lalu kemudian diuniversalkan karena menganggap suara hatinya itu mutlak, diuniversalkan kepada kelompok manusia, kemudian menjadi suatu struktur dan fungsionalis, membentuk suatu struktur dan fungsi yang pada awalnya mungkin itu menjadi suatu kebenaran yang mutlak, walaupun nanti yang Romo bilang di sini diperalat mungkin seperti diperalat sehingga membentuk suatu aksi yang mengorbankan banyak umat manusia, Romo. Dan ketika beberapa tahun lagi, akhirnya orang menyalahkan suara hati yang orang tadi buat universalkan tadi, Romo. Itu jadi saya bingung untuk barometer standar suara hati itu apa, Romo? Karena kebanyakan seseorang kadang seperti itu. Terima kasih. Ya, suara hati kan bukan sesuatu yang bisa menjadi ideologi atau sebagainya. Karena suara hati adalah reaksi hati terhadap peristiwa yang kita persepsi yang terserap dari sudut warna moral. Misalnya suara hati spontan mengatakan tak adil itu, tak pantas itu, tak seharusnya, harusnya dia bantu, dan sebagainya. Itu sendiri tidak punya potensialitas untuk menjadi semacam aturan atau sebagainya. Suara hati paling-paling bisa dibikin tumpul kalau kita tidak memperhatikannya. Dan ideologi-ideologi itu makin totaliter, makin mereka menindas suara hati, karena suara hati itu menggagalkan totalitarisme ideologi. Ideologi yang totaliter tidak mengizinkan orang mengatasnamakan suara hati untuk tidak taat pada ideologi. Melainkan ya seperti di Jerman Nazi itu, Führer Befehl, wir folgen dir. Pemimpin berikan perintah dan kami akan mengikuti. Itulah yang dipropagandakan di dalam masyarakat. Tapi pertanyaan, kami akan mengikuti asal secara moral dapat dipertanggungjawabkan? Tentu tidak. Itu ideologi tidak akan menerima. Lalu bagaimana suara hati dengan tujuan manusia? Suara hati sebetulnya tidak mengatakan apa-apa mengenai tujuan manusia. Apakah kesenangan atau ketenangan atau kebahagiaan atau apapun tujuan manusia, itu sesuatu yang bisa dipikirkan, suatu rasionalitas, dan tentu dalam memikirkannya diperhatikan dinamika emosional dan keinginan, naluri, hasrat, dan sebagainya kita. Dan dalam tingkat itu Aristoteles mengatakan bukan kesenangan
Tapi tentu juga bukan ketenangan, tidak mungkin ketenangan menjadi tujuan manusia karena ada situasi di mana kita seharusnya tidak tenang. Bukan hanya kalau kita terancam, tetapi mungkin juga kalau orang lain diperlakukan tidak wajar. Jadi suara hati sebetulnya wake up call, membangunkan kita dari keakraban dengan yang seenaknya. Suara hati membuat kita tidak merasa tenang dengan menyesuaikan diri. Lalu idealisme suara hati itu pun bagi saya, suara hati sendiri tidak bisa disebut idealistik. Idealisme itu kan kalau kita memasang tujuan-tujuan sangat bagus, sangat tinggi, itu oke-oke saja dan biasanya harus dikritik apakah memang realistik, apakah memang benar, apakah tidak salah. Tapi itu semua bukan tindakan suara hati. Suara hati itu sebuah reaksi yang menghadap kita. Bukan kita yang melahirkannya, tapi berhadapan dengan situasi tertentu kita merasa, lo jangan begitu. Atau perintah memfitnah orang itu meskipun kalau tidak kamu akan ditaat, tidak boleh kamu lakukan. Itu suara hati. Ya. Apakah etika Kant ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa psikologi sama dengan teori Sigmund Freud tentang psikoanalisa? Psikoanalisa. Tentang psikoanalisa. Oh, situasi. Iya. Kalau misalnya dia di psikologi, apakah dia bisa sama gitu? Selamat sore Romo, nama saya Billy. Saya mau bertanya karena saya bingung Romo. Ketika kita belajar tentang yang suara hati dan moralitas, saya minta bantuan Romo untuk berpikir tentang kayaknya kalau misalnya ada hukuman mati buat gembong narkoba, gimana sih sikap kita terhadap suara hati kita sendiri dan moralitas kita terhadap generasi muda itu aja Romo. Suara hati itu selalu muncul dalam satu situasi, tetapi sebetulnya tidak situasional. Karena kalau dicek kembali menurut Kant, harus dicek apakah bisa diuniversalisasikan. Jadi sebuah kewajiban moral justru bukan sesuatu yang begitu saja hanya pada saat itu, tetapi begitu dirumuskan dalam bentuk norma, dia harus bisa diperlakukan dimanapun untuk siapa saja. Itu ciri internal suatu norma moral yang tidak bisa diuniversalisasikan, bukan norma moral. Lalu bagaimana suara hati dan orang tertarik pada narkoba? Ini sebetulnya kasus yang sering dialami meskipun tidak mesti sedemikian tajam dan menyakitkan seperti dengan narkoba. Orang bisa tahu bagaimana seharusnya dia hidup, tetapi terlalu lemah untuk melakukannya, tidak mampu melawan, mungkin sudah ketagihan pada narkoba, dan kalau dia ketagihan, segala macam kesadaran bahwa seharusnya tidak akan membantu pada kesempatan berikut yang dia punya, dia akan melakukannya. Itu berlaku bagi semua cacat yang menimbulkan ketagihan, misalnya cuti dan sebagainya. Tetapi itu juga dalam kasus-kasus biasa di mana misalnya orang berdosa, dia tahu itu dosa, tapi ya tidak kuat melawan, mengabaikan suara hati. Itu sangat mungkin. Selalu kalau kita berdosa dan sebagainya, kita juga mengalami kelemahan kita. Tentu yang lebih buruk kalau kita kalah terhadap kejahatan di dalam hati kita.
Jadi kita betul-betul benci sama seseorang, maka segala pertimbangan moral bahwa dia perlakukan baik, kita kesampingkan dan kita hancurkan dia dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat serius, dan di situ lalu suara hati akan didiamkan supaya tidak mengganggu dalam berbuat salah. Itu. Ya, dua lagi, boleh? Oh, yang psikoanalisa, Romo, hubungannya apakah etika Kant ini bisa dihubungkan atau apa dalam psikologi, dengan psikoanalisa gitu ya? Apakah etika Kant bisa apa pertanyaan? Yang tadi belum dijawab, apakah soal etika Kant ini dalam psikologi bisa disebut dengan psikoanalisa? Gitu ya? Dengan psikoanalisa? Iya. Kalau etika Kant tidak bisa masuk di situ, itu agak terlalu abstrak dan formal. Tetapi kalau suara hati tentu bisa. Dan di situ memang ada dua pendapat. Yang satu, misalnya Freud, begitu saja menyamakan suara hati dengan superego. Dan kalau begitu suara hati sebetulnya tidak lain daripada cerminan norma-norma yang diinternalisasikan. Tetapi saya, dan tentu saja tidak hanya saya, berpendapat bahwa suara hati termasuk fungsi ego dan bukan fungsi superego. Jadi fungsi penangkapan realitas dari sudut kebaikan dan kejahatan. Nah, kalau kita ke psikoanalisa akan menganalisa dan mungkin juga membantu menemukan segala macam kecenderungan kita, juga kecenderungan moral, kecenderungan yang tidak moral, ketertarikan, rasa malu, ketertutupan, rasionalisasi, dan sebagainya. Itu semua tidak bertentangan atau tidak menyangkut suara hati, tetapi menyangkut persepsi kita terhadap realitas dari sudut norma-norma yang kita internalisasikan. Tentu saja kalau orang secara psikis terganggu, mungkin dia tidak lagi mampu untuk mendengarkan hati nuraninya karena dia sudah seluruhnya terikat atau fokus pada salah satu jalur mekanisme psikis. Ini memang lalu orang-orang yang tidak lagi normal, yang juga tidak bisa kita harapkan reaksi normal, dengannya kita tidak bisa menghimbau atas perasaan moral, ya orang-orang yang sudah sakit jiwa. Itu mungkin saja. Neurosis saja, misalnya histeri, sangat mengurangi kemampuan untuk menilai sesuatu secara moral, jadi sangat mengganggu suara hati, mengganggu kemampuan hati nurani untuk masih menyatakan diri. Ya, saya kira udah cukup ya, udah jam 6, dan kita terima kasih Romo, udah